Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Sebulan terakhir, ada berita soal pari yang tertangkap warga. Ikan-ikan pari air tawar ini didapat warga yang gak sengaja melihat perangkapnya menangkap ikan besar tersebut, tapi ada juga yang mengaku emang dia mendapat ikan pari dari hasil memancing. Kejadian ini terekam di Kalimantan Selatan. Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya tahun 2021, ada juga kejadian serupa yang dilaporkan dari Sungai Batanghari, Jambi. Mendapat ikan segede gitu emang bakal jadi rezeki nomplok buat nelayan. Ikan pari kan dagingnya enak. Dapat yang kecil aja udah bikin happy, apalagi dapat yang segede gaban. Ya udah pasti jadi rezeki nomplok plok plok buat nelayan. Sulit rasanya buat mereka untuk menolak pemberian alam tersebut. Endingnya, ikan pari mahal tersebut ya jadi bahan santapan. Tapi di sisi lain, ikan pari, khususnya ikan pari air tawar adalah hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Urogymnus polylepis merupakan jenis ikan pari air tawar yang paling besar di dunia. Keberadaan raksasa air tawar ini kian menipis populasinya setiap tahun. Penangkapan kaumnya yang dilakukan oleh nelayan udah pasti bakal berimbas kepada eksistensi hewan ini. Karena jika yang ketangkep adalah ikan dewasa yang siap jadi indukan, kemungkinan mereka buat berkembang biak menjadi makin sedikit. Karena ikan yang udah matang sebagai indukan jumlahnya terus berkurang. Tapi kembali lagi, di balik masalah konservasi ikan pari air tawar tersebut ada perut-perut nelayan yang harus makan. Aturan yang sedikit berbenturan dengan peluang mencari rezeki pasti akan berimbas kepada pro dan kontra. Lalu bagaimana jalan terbaik yang harus ditempuh demi keselamatan populasi si pari? Mengapa warga serta-merta menangkap ikan ini? Well, tonton videonya sampai habis ya. Bab pertama, warga versus ikan pari air tawar raksasa. Pada bulan Oktober 2021 lalu, seorang nelayan lagi mancing di aliran sungai Batanghari, Jambi. Beliau emang udah biasa mancing di lokasi tersebut. Tapi apa yang doi adepin di ujung mata pancingnya jauh dari kata biasa. Seekor ikan raksasa berbobot 250 kg memakan umpannya. Terjadilah sebuah pemandangan seru di mana si nelayan ini terus bertahan mencoba menaklukkan seekor ikan yang kayaknya ukurannya jauh lebih besar daripada tubuhnya. Bahkan juga perahu kecil yang jadi tunggangannya. Karena kewalahan, dia meminta bantuan beberapa temannya untuk menombak ikan tersebut. Joran pancing kayaknya udah terlalu mustahil buat bisa mengangkat ikan raksasa itu ke tanah. Ditambah kekuatannya nggak mengendur walau udah 1 jaman mereka beradu mekanik. Adu mekanik antara manusia versus monster sungai ini berjalan seru. Bahkan ada satu orang yang ketarik ke dalam sungai karena kekuatan ikan yang emang di luar tandingan para manusia. Namun karena kalah jumlah plus ditombak, pertarungan ini dimenangkan pihak manusia. Akhirnya, ikan tersebut bisa dikalahkan dengan cara ditombak dan akhirnya mati. Alangkah terkejutnya pas dilihat, ternyata yang mereka hadapi adalah ikan pari air tawar raksasa yang langka, berukuran sangat besar dengan berat sekitar 250 kg. Dapat rezeki nomplok, mereka langsung membawa ikan pari tersebut ke pasar ikan setempat buat dijual. Seorang pedagang di pasar Angso Duo membeli ikan pari raksasa tersebut dengan harga 1,5 juta. Uang segitu dibagi rata oleh si nelayan bersama para kerabat yang membantunya mengalahkan ikan tersebut. Mereka sangat mensyukuri mendapat rezeki tangkapan ikan sebesar itu. Kejadian serupa terulang di beberapa minggu lalu, namun di tempat yang berbeda. Sebuah video menjadi viral di internet. Dalam video tersebut terlihat ada seekor ikan pari berwarna coklat diangkat oleh warga ke daratan dari dalam sungai. Ikan tersebut gede banget, bahkan mengalahkan ukuran yang ditangkap di sungai Batanghari. Warga menyambut penangkapan ikan tersebut dengan sukacita, mereka senang mendapat tangkapan ikan besar. Kejadian ini terekam dari daerah Batu Licin, Kalimantan Selatan. Lurah setempat mengaku memang ada seorang warganya yang berhasil mendapatkan seekor ikan pari raksasa. Figur yang berhasil menangkap ikan tersebut awalnya nggak sengaja karena tujuan dia mencari rezeki hanyalah dengan nyari udang.
Pas lagi nyari udang dengan perangkapnya, ia kaget. Ternyata ada seekor pari berukuran besar yang langsung ia tangkap. Entah bagaimana caranya, si nelayan ini sukses membawa ikan pari malang tersebut ke tempat tinggalnya di Batu Licin. Adapun nelayan tersebut mendapatkan ikannya di Laut Pagatan. Sesampainya di rumah, ikan pari hasil tangkapan itu langsung dipotong-potong dan dibagikan kepada warga dan tetangga. Hari itu, warga RT 15 Batu Licin berpesta makan ikan pari deh. Di balik semua kegembiraan dan rezeki yang didapat kedua nelayan, sebenarnya ada sesuatu yang pahit. Ikan-ikan pari yang mereka dapat adalah hewan yang dilindungi. Lantas bagaimana hukum seharusnya? Kalau begini terus populasi ikan pari air tawar raksasa bisa habis jadi makanan manusia. Bab kedua, apakah boleh menangkap ikan pari? Kejadian di Kalimantan Selatan dan Sungai Batanghari adalah cerminan bahwa apapun status hewan di alam gak akan bisa mengalahkan urgensi manusia untuk memberi makan perutnya. Setelah diselidiki lebih dalam, menurut peneliti perikanan Pusat Riset Oseanografi, BRIN, Fahmi dilansir dari kompas.com. Ikan yang ditangkap di Kalsel adalah jenis Urogynus polylepis atau ikan pari air tawar. Tahun lalu, ikan ini dinyatakan sebagai ikan air tawar terbesar di dunia setelah satu spesimennya ditemukan di Sungai Mekong, Kamboja. Pari yang ditemuin di Kalsel adalah jenis yang sama karena mereka emang tersebar dari India sampai ke Indonesia. Loh, kan nemunya di laut, sedangkan ikan ini katanya hidup di air tawar, berarti jenisnya beda dong. Urogynus polylepis bisa hidup di perairan payau namun belum pernah terlihat masuk ke laut lepas. Tapi jika Pak Fahmi yang bekerja sebagai ahli ikan berkata kalau ikan itu adalah Urogynus polylepis, maka pendapatnya pasti valid. Pak Fahmi menerangkan kalau ikan pari air tawar raksasa itu adalah ikan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Aturannya secara resmi tertuang berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 1 tahun 2021. Beliau menjelaskan jika ikan raksasa ini emang sering terkena pancing atau jaring dari nelayan yang lagi nyari ikan, tapi bukan berarti mereka boleh menangkapnya. Selain ikan pari air tawar, beberapa ikan ini juga dilindungi oleh undang-undang. Fluvitrigon oxyrhynchus, pari sungai tutul. Urogynus polylepis, pari sungai raksasa. Fluvitrigon signifier, pari sungai pinggir putih. Sclerophages formosus, arwana Kalimantan. Citala borneensis, belida Borneo. Citala hypselonotus, belida Sumatera. Citala lopis, belida lopis, Notopterus notopterus, belida Jawa, Balathiocelos melanopterus, ikan bala shark, Barbodes microps, wader goa, dan masih banyak lagi. Karena dinyatakan sebagai hewan yang dilindungi, maka menangkap mereka apalagi mengonsumsinya resikonya bisa bahaya karena si pelaku bisa terjerat hukum. Makanya kalau nelayan nemuin ikan pari yang berwarna coklat kemerahan dan punya ciri-ciri yang berbeda dengan pari di laut, maka lebih baik dilepas saja karena ikan tersebut adalah pari air tawar raksasa yang dilindungi. Ikan ini emang sering ditemuin di perairan yang dangkal, maka dari itu mereka lumayan sering terkena jaringan nelayan. Bedanya ada nelayan yang melapor ke pihak berwenang soal tangkapannya karena dia tahu ikan ini dilindungi, ada juga yang membawanya pulang lalu dimasak dan dijadikan makan malam. Para nelayan di Sungai Mekong yang nemuin ikan pari air tawar pemecah rekor dunia pada tahun lalu gak menangkap ikan tersebut lalu dibagi-bagi ke warga. Mereka lebih memilih buat menelpon pihak yang meneliti Sungai Mekong buat datang, meriksa kondisi ikan, mengkolek data, lalu melepasnya kembali setelah udah selesai. Sebabnya karena mereka tahu ikan ini dilindungi dan menjadi salah satu komponen terbesar dalam ekosistem di Sungai Mekong. Jadi kalau dimakan ya mereka bakalan rugi karena populasi hewan yang jadi lambang budaya di sana hilang dibasmi manusia. Ikan pari air tawar butuh waktu yang cukup lama buat menjadi dewasa dan berkembang biak. Setelah itu mereka hanya bisa melahirkan 1-2 ekor anak aja. Dengan kemampuan berkembang biak yang gak terlalu bagus, ikan pari air tawar menjadi sangat rawan punah.
Saat ini Urogynus polylepis masuk ke dalam kategori terancam oleh IUCN sehingga aturan buat nangkep ikan ini jadi semakin ketat. Tapi kenapa warga di Indonesia seakan mengacuhkan itu ya? Bab ketiga, kenapa warga masih nangkep ikan pari air tawar? Pak Fahmi menerangkan jika banyak nelayan dan warga di Kalimantan dan Sumatera yang belum tahu kalau ikan pari tersebut adalah hewan yang dilindungi. Bahkan ada juga yang belum tahu kalau ikan pari tersebut berbeda dengan jenis yang ada di laut, jenis yang biasa mereka tangkap. Harusnya para nelayan langsung melepas ikan tersebut karena mereka dilindungi oleh pemerintah. Banyak nelayan yang belum disosialisasi soal masalah ini, makanya mereka jadinya main tangkap-tangkap aja. Itu dia tugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjadi pihak paling berwenang dalam masalah ini. KKP harus secara bertahap dan konsisten mengadakan penyuluhan dan edukasi soal ikan yang dilindungi kepada para nelayan. Dengan cara tersebut, pemahaman nelayan soal ikan-ikan yang populasinya rawan juga jadi semakin baik, di mana mereka bisa mengontrol dan memilih ikan apa saja yang bisa dibawa balik, mana yang harus dilepas lagi. Jika KKP udah rajin menjalankan penyuluhan dan edukasi kepada para nelayan yang tinggal di sungai-sungai yang menjadi habitat Urogynus polylepis, maka wajib hukumnya buat mereka mengetahui masalah ini. Dengan kemampuan berkembang biak yang buruk dan terus-menerus dibunuh setiap tahun, lama-lama regenerasi dalam populasi Urogynus polylepis semakin menipis. Indukannya berkurang karena ditangkap nelayan. Sementara itu, keturunan mereka bisa lama-lama menghilang karena para indukan yang harusnya menghasilkan keturunan malah berakhir jadi santapan di atas meja makan. Tanpa penyuluhan dan edukasi, pemahaman nelayan menjadi semakin buruk. Mereka bisa aja menganggap menangkap ikan pari air tawar adalah hal yang B aja dan nggak perlu dikhawatirin. Jika hal seperti ini terus dipelihara, ikan endemik lokal bisa habis. Apalagi yang punya value kayak pari air tawar, arwana super red, bahkan snakehead. Nelayan dan warga di pinggiran sungai harus diberikan pemahaman yang cukup agar mereka tahu kalau ikan pari air tawar adalah hewan yang harus dijaga. Jika ada oknum yang tetap ngelakuinnya, nangkep dan menjual ikan pari ini, maka hukuman yang tegas juga harus dilakukan. Jadi, penyuluhan harus rutin digelar. Kalau udah sering dibikin tapi masih banyak yang nekat, ya itu mah namanya batu. Nggak bagus buat ekosistem, nggak bagus pula buat peradaban. Ikan pari air tawar raksasa adalah hewan purba yang masih kuat bertahan, walau umat manusia makin semena-mena. Kesimpulan, karena manusia nggak cuma punya tugas buat hidup doang, melainkan juga harus punya manfaat bagi sesama manusia dan bagi seluruh makhluk hidup yang berbagi planet sama kamu, termasuk ikan pari air tawar.